Kenapa kondisi? Kan namanya orang siapa sih yang nggak pingin beli saham bagus, tapi harganya lagi Murah. turun lagi koreksinya lagi tinggi kan gitu. Iya, Membeli mutiara dengan harga yang sangat murah misalnya seperti itu. Jadi iya. itu adalah hal yang wajar ketika terjadi yang market fluktuatif ya. Kan teman-teman harus pahami, ini kondisi market lagi turun begini kenapa? Apakah karena memang Hmm. kinerja perusahaannya jelek atau mungkin karena Hmm. memang situasi lagi begini nih. Kemarin libur Iya, panjang, lalu iya, begitu habis libur panjang udah mau masuk, ada pemerintah mengumumkan anak-anak sekolahnya dipanjangin ya seminggu. Apa nggak berubah total tuh rencana-rencana iya, orang tua? Ah liburan lagi deh, duitnya butuh duit iya. kan? Nah dicari-cari dulu tuh sahamnya. Itu bisa saya terjadi teman-teman. Hmm. Ya jadi Ah, turunnya saham itu bisa karena macam-macam. Bisa jadi karena memang hmm. performanya perusahaan, bisa jadi karena memang orang lagi profit taking. Ya, Hmm, hmm, jadi jangan hmm. langsung mengambil asumsi bahwa kalau saham lagi turun Anda langsung wah ini jelek nih perusahaannya. Tidak seperti itu. Ya, Hmm, hmm, kenali hmm. dulu kondisinya kenapa. Oke? Hmm, Jadi kalau hmm. Anda menjadi investor bisa. Apa yang Anda Hmm. perlukan ya? Anda perlu mempelajari Hmm. analisa teknikal. Ya, Iya, jangan iya. kebalik ya. Kalau untuk trader itu belajarnya yang teknikal, kalau investor belajarnya yang fundamental. Ya. Oh, Nah, oke. karena masing-masing analisa itu ya dapat Anda gunakan ketika Anda melakukan untuk memilih lah, memilih memutuskan basic pandangan untuk Anda akhirnya memutuskan membeli atau menjual satu saham. Ya, itu Hmm. penting. Jadi bukan Hmm. beli saham itu karena ikut-ikutan, bukan Iya, karena hitung kancing, bukan karena lempar dadu, tidak. Tapi kenapa Anda beli iya, saham itu? Karena Anda tahu perusahaannya, karena Anda memang tahu bahwa ini perusahaan yang memiliki prospek yang seperti ini. Gitu. Kenapa iya. saya jual perusahaan ini? Karena saya tahu, saya lihat baca laporan keuangannya, kayaknya nih ada, kayak trennya ke arah sini nih, kayak saya kurang cocok nih. Apalagi sekarang misalnya saham ini, oh ini gawat nih, kalau ada kebijakan tertentu ini bisa berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ini. So, Iya. analisa-analisa begitu yang kalau di 3P tadi masuknya ke dalam kategori paham. Ya, sehingga kalau Hmm. Anda melandaskan semua itu sebelum memutuskan dari analisa yang Anda lakukan, ya semoga Hmm. kedepannya pilihan Anda itu memang memberikan mendatangkan kebaikan bagi investasi Anda. Demikian, Mas. Iya. Oke, thank you Mas Marco ya. Jadi balik lagi teman-teman bahwasanya kalau bicara untuk jangka pendek lebih disarankan untuk analisa teknikal gitu ya. Tapi balik Ya. lagi tadi Mas Marco juga ada notice bahwasanya teman-teman bisa pantau nggak gerakannya kalau pendek gitu. Kalau misalnya nggak bisa karena harus kerja dan sebagainya, mungkin Hmm. investor menjadi salah satu apa gambaran untuk yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, oh saya orangnya free kak, misalnya saya orangnya kerjanya nyantai gitu ya, teman-teman bisa pakai itu gitu ya. Nah, Ya. eh, menariknya gini, Mas Marco, kalau kita sudah menyisikan nih uang, lalu kita udah belajar nih, oh saya tertarik fundamental, oh saya tertarik teknikal. Kita udah lewatin itu karena fundamental fokusnya ke investor, teknikal fokusnya ke trader. Pertanyaan menarik adalah gini, ketika dia suka sama satu atau dua saham, ya, atau dia lihat ada 5 atau 10. Nah, sebenarnya diversifikasi dari saham itu sebenarnya si investor ini atau si trader ini perlu nggak sih diversifikasi gitu, dan memang berapa sih sebenarnya saham yang sebenarnya relevan untuk dibeli kayak gitu. Nah mungkin Oke. Mas Marco punya tanggapan lain terhadap perspektif kayak gitu gimana? Eh, saya punya teman yang Hmm. dia punya 57 saham. Uh, Wah, 57 saham dan oke. masing-masing saham itu dia punya satu lot. Saya juga Oke. punya teman, saya juga punya teman yang punya cuma 3 saham, tapi jumlah lotnya banyak. Jadi pilihannya Oke. yang mana sebenarnya? Kalau saya melihat Ya. yang lebih efektif adalah yang punya sedikit saham tapi memiliki lot yang banyak. Kenapa? Pertama, Hmm. 3 saham itu 3 sampai 5 saham itu adalah jumlah yang dikatakan lebih mudah atau bisa dikatakan kita kendalikan pengawasannya. Kita bisa Oke. pelajari, kita bisa pantau pergerakannya. Tapi kalau sampai lebih dari itu, apalagi sampai 50-an saham, pertanyaan saya adalah apakah memang kita punya waktu yang tepat, punya waktu yang cukup untuk kita mempelajari, menganalisa setiap perusahaan itu. So teman-teman Hmm. kembali, kemarin saya bilang tadi, time frame itu perlu kita bahas ya. Apalagi kalau ada Hmm. misalnya tipikal trader gitu ya. Trader lalu Anda mau Hmm. mentradingkan 57 saham. Kira-kira babak belur nggak tuh? Yang babak belur bukan Iya. sahamnya tapi orang yang mentradingkan itu gitu. Ya Anda lagi sibuk begini, harganya udah ngambang kemana-mana. Nah itu menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Nah untuk itu apa yang dikatakan tadi Mas Kevin yaitu diversifikasi. Diversifikasi itu pemecahan, jadi pembagian risiko.
Ya, diversifikasi bukannya soal saham, tapi dari sisi yang lebih besar, misalnya jenis instrumen pun bisa Anda lakukan itu. Ya, jadi kalau bicara diversifikasi, Anda bisa juga masuk ke instrumen lain selain pasar modal, bisa juga. Yang tidak ada kaitan dengan pasar modal gitu bisa. Ya, kalau di pasar modal sendiri diversifikasi bisa berbentuk ada yang misalnya masuk ke saham sekian persen, ada yang masuk ke obligasi sekian persen, ada yang masuk ke dalam reksadana atau ETF sekian persen. Nah, lebih kecil lagi diversifikasinya, misalnya Anda punya saham nih, diversifikasi saham itu tidak semua saham yang Anda miliki adalah saham-saham sektor tertentu misalnya. Tidak boleh sama. Karena kalau tiga-tiganya misalnya Anda punya 3 saham tapi dari sektor yang sama, ketika terjadi sesuatu yang memberikan dampak negatif terhadap saham tersebut, maka sektor itu harganya akan turun, anjlok kan gitu. Nah, semuanya akan turun juga. Jadi penting teman-teman untuk membagi itu. Dan upayakan saham jenis sahamnya, sektornya, itu adalah sektor yang tidak memiliki keterkaitan. Ya, misalnya Anda punya saham perbankan satu, lalu Anda juga punya saham di bidang misalnya properti. Nah, ketika terjadi sesuatu ini berpengaruh nih. Perbankan sama properti kan bisa berpengaruh. Nah, itu bisa sama-sama anjlok gitu. Tapi kalau Anda ambil sektor-sektor yang tidak ada kaitannya gitu atau mungkin jauh kaitannya, nah itu akan lebih aman, secure bagi Anda menginvestasikannya. Ya, jadi penting ya, diversifikasi itu penting ya. Jadi teman-teman tidak mengandalkan hanya pada satu instrumen saja. Ya. Jadi saya demikian Mas Kevin. Oke, thank you Mas Marco. Jadi poinnya adalah sebenarnya diversifikasi itu penting teman-teman, Bapak Ibu. Dan tadi sudah diutarakan ada 2 contoh, yang satu 57 saham dengan satu lot, sedangkan ada 3 lot gitu ya. Tapi lotnya banyak gitu. Nah, memang dari kalau kita bahas tadi 3P yang pantau itu 57 berarti layarnya banyak tuh, teman-teman. Bapak langsung lihat gitu, yang mana nih, itu PR banget gitu. Dan memang lebih relevan adalah tadi yang diutarakan oleh Mas Marco bahwa ya kalau bisa 3 atau nggak 5 gitu ya. Jadi biar kita bisa pantaunya juga enak gitu ya. Itu poin yang sebenarnya teman-teman harus pelajarin gitu. Nah, menariknya juga bagi teman-teman yang, aduh, kalau kayak gitu saya harus belajar dong Kak ya, saya harus ngembangin diri saya pasti gitu ya. Nah, di CGS CMB Sekuritas ini ada kelasnya gitu, ada kelas pasti gitu, paham investasi. Dan kalau kita lihat juga ini juga kerjasama dengan IDX juga, IDX Jakarta juga gitu. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau belajar, itu kan belajarnya waktunya agak panjang ya, tapi teman-teman menginvestasikan diri teman-teman untuk masa depan teman-teman, sehingga nanti teman-teman terbiasa dengan pergerakan saham, teman-teman bisa masuk ke kelas pasti gitu. Dan kelas pasti ini khusus buat nasabah gitu. Kita belajar apa aja sih? Yang pertama kita belajar namanya fundamental, teknikal, lalu juga diversifikasi, lalu juga belajar bagaimana mengontrol emosi. Terkadang tuh kalau lagi saham hijau kayaknya pengen gatel mau beli gitu, atau sebaliknya kalau pengen sahamnya lagi merah nih udah diskon murah-murah nih kayaknya gatel gitu pengen beli. Nah itu teman-teman bisa belajar tuh di kelas pasti gitu ya, Mas Marco ya. Ya. Harus belajar. Karena untuk jadi investor nggak bisa cuma instan begitu, harus pahami dulu kan gitu. Ya, benar banget. Dan sebenarnya Mas, kalau ngelihat IHSG nih, apakah dari kan tadi sempat kita bahas GDP dan sebagainya, masih optimis nggak di tahun ini IHSG akan bergerak baik juga gitu? Ya, IHSG ya. RNTH itu adalah rata-rata nilai transaksi harian ya. Sekarang di bursa satu hari transaksi kita sudah mencapai 15,8 triliun satu hari. Wah, ya, 2 tahun lalu sebelum pandemi itu kita rata-rata cuma 8 triliun satu hari. Lalu 2020 kita 9 triliun satu hari. Sekarang kita udah 15 triliun satu hari. Teman-teman bayangin lah, artinya makin banyak investor, ya, investor makin banyak, 60%-nya adalah 80%-nya investor muda, dan mereka termasuk yang rutin bertransaksi. Jadi aktif bertransaksi kita tuh cukup tinggi angkanya. Nah, ini memberikan dampak yang juga boleh dikatakan positif bagi pertumbuhan IHSG kita, ya. Nah, akhirnya dengan pertumbuhan IHSG kita yang tinggi itu yang diakibatkan oleh aktifnya investor, kita beberapa minggu lalu akhirnya menyentuh psikologis 7.000 IHSG kita. So, ini positif atau enggak? Ya positif dong. Artinya kita berapa tahun kita mengharapkan ya. Karena di tengah pandemi 2020 kan kita terjun bebas gitu. Wah, lalu kita merangkak naik lagi. So, 7.000 adalah angka yang memang sudah kita idam-idamkan. Sekarang kan kita juga bisa mengatakan bahwa berarti setelah dulu 1.000 ke 5.000, lalu sekarang naik lagi ke 6.000 ke 7.000. Next level apa ya? Kembali naik lagi bisa jadi 8.000 kan gitu. Apakah semua itu mungkin? Ya mungkin-mungkin saja.
semua itu sangat mungkin ya. Tapi kembali kita juga harus melihat situasi-situasi yang terjadi seperti apa. Apakah memang sinkron dengan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Nah, optimis ya harus optimis juga karena biar bagaimana pasar modal itu barometer ekonomi bangsa. Kalau teman-teman lihat negara-negara berkembang, apalagi negara maju ya pasti sudah ada. Negara berkembang pasti juga ada bursanya. Ya, lihat negara-negara berkembang lainnya kayak Turki, kayak Brazil, Argentina, Indonesia, pasti punya bursa yang ada di dalamnya. Nah, pergerakan bursa itu menunjukkan gairah ekonomi yang terjadi. Kalau GDP kan per 3 bulan, kalau bursa kan tiap hari. Gitu. Jadi apa yang terjadi setiap hari itu ya itu menjadi gambaran sebenarnya kondisi ekonomi negara kita lagi kayak apa. Ya, optimis ya harus optimis lah. Ya, setelah 7.000 ya kita bisa lihat naik lagi. Nah, kalau kemarin kita dari 7.000 terus gara-gara setelah pandemi, setelah libur lebaran lalu terjun bebas gitu ya, kita balik lagi ke level 6.000 berapa gitu, 6.800. Ya, sekarang kita lihat kan perlahan-lahan naik lagi gitu. Karena memang leveling itu, milestones itu kalau sudah ada tapaknya, ya orang akan enak memegangnya, kan gitu. Ya kan? Kalau belum ada tapaknya orang nggak tahu nih ngeraba-ngeraba di mana. Tapi begitu kita level 7.000 tembus gitu. Nah itu kan banyak informasi-informasi yang mendukung sehingga terjadinya perbaikan ekonomi, pemulihannya lebih tinggi lagi. Nah, apa yang terjadi secara makro di sekitar kita, domestik kita, secara global itu akan merangkum jadi satu yang dilakukan terjunnya ke dunia pasar modal. Jadi aktivitasnya dari situ. Jadi teman-teman kalau di sini ada belum yakin, belum jadi investor pasar modal, ya kalau mau tahu seperti apa ekonomi kita ya menjadilah investor pasar modal. Disitulah terjadinya hiruk pikuk ya mengenai orang yang optimis, orang yang pesimis juga ada, tapi that's the art of capital market. Ya. Iya. Bener banget ya. Jadi balik lagi ya kalau teman-teman pengen tahu tentang ekonomi Indonesia, salah satunya menjadi ya investor gitu. Dan kalau misalnya logikanya kalau teman-teman jago berenang ya teman-teman harus nyebur gitu. Nggak bisa teman-teman cuma di samping kolam renang gitu ya. Kalau kayak gitu mah nggak jago-jago gitu ya. Nah sama halnya misalnya kalau teman-teman tadi yang cerita, oh saya belum jago ya, edukasi terus gitu. Lama-lama jago kok. Yang perenang Olimpiade kan juga pertama-tama dia dari masa kecil dia. Ya sama lah kayak teman-teman kan baru umur 18 tahun, 19 tahun atau yang 20 tahun kan perjalanannya panjang nih. Investasi kan jangka panjang. Bisa jadi nanti umur 50 tahun teman-teman udah jadi orang tua gitu ya, tapi orang tua yang milenial gitu yang ibarat kata stop kasih duit papa gitu ya. Stop kasih duit mama gitu. Saya udah punya duit katanya gitu. Malah saya mau kasih kamu sini buat modal usaha gitu kan, bisa kayak gitu ya. Nggak ngandalin orang tua lagi gitu. Banyak kok sekarang banyak anak muda yang dari sini ya mungkin ada anak muda yang memang dari awalnya diberikan modal ada. Ya misalnya kayak kemarin gitu ya ada edukasi di satu tempat gitu. Orang tuanya minta diedukasi lalu mereka mengajak anaknya gitu. Nah anaknya itu ya mungkin dikasih modal. Oke, misalnya saya kasih modal ya, ada yang dikasih 1 juta, ada yang dikasih 5 juta gitu ya, dan silakan anaknya belajar dari situ. Dan ternyata banyak best practice-nya, banyak anak muda yang masih SMA, yang udah punya KTP ya, yang masih kuliah gitu ya, mereka sudah sambil kuliah sambil mereka investasi juga. So kalau kita melihat sekarang ada maaf ya bahasanya seperti crazy rich seperti itu, atau mungkin cikal bakal crazy rich lah gitu, karena memang ya kita melihat dari mudanya mereka sudah mungkin diajarkan juga untuk bagaimana untuk cari uang gitu ya. Jadi ya ini semangat itu oke, tapi tinggal diimplementasikan terhadap instrumen yang tepat gitu aja. Oke, thank you Mas Marco. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas Marco. Ada tips nggak atau insight nih untuk khususnya buat investor baru nih karena ada fase dari pandemi ke endemi nih. Jadi yang menyaksikan nih teman-teman nih, ada nggak tips-tips yang karena memang dari pandemi ke endemi ini ada masukan nggak buat para investor juga gitu? Ya, investor baru teman-teman atau mungkin yang baru mau bergabung, hati-hati dalam menentukan langkah untuk berinvestasi. Ya, sekalipun itu di pasar modal. Saya mau sampaikan bahwa pasar modal dari seluruh instrumen yang ada merupakan, khususnya saham ya, merupakan instrumen dengan tingkat risiko yang paling tinggi di antara yang lain. Tetapi sekaligus juga memberikan dampak keuntungan yang paling tinggi dari antara yang lain. Teman-teman melihat market sekarang mungkin lagi bagus, misalnya, wah mantep nih lagi naik tinggi gitu ya.
Nah, jangan hanya gara-gara Anda lihat market lagi naik tinggi, lantas Anda langsung memutuskan dengan cepat, oke saya langsung ikutan beli gitu. Hmm, hmm, hmm. Hati-hati, kesalahan investor pemula adalah membeli ketika harga lagi tinggi dan menjual ketika harga lagi rendah. Ya, Ya, justru harusnya sebaliknya gitu ya. kebalik. Kapan Anda harus beli, kapan Anda harus masuk, justru ketika market lagi low. Ya, Hmm, kapan Anda jual justru ketika market lagi tinggi gitu. Jadi hmm, setiap orang investor punya tujuan berbeda-beda. hmm, Ada yang punya tujuan misalnya saya mau cari untung 50%, saya mau cari untung 20%. Beda-beda setiap orang, nggak pernah sama. hmm, hmm. Ya, dan itulah yang membuat kenapa market kita bergerak berfluktuatif. Ya, Ya, jadi pastikan kalau Anda masuk ke dalam market, Anda sudah menetapkan target Anda di posisi berapa. Jadi pelajari dulu, jangan asal-asal saja. ya, Ya, itu sangat penting sekali. Karena ya. apa? Menghindari kebanyakan orang yang nanti akhirnya kecewa. Wah, Hmm, katanya saham itu lagi naik nih, katanya hmm. begini kok pas saya beli lagi turun harganya Ya, amsyong gitu kan. Ya, udah itu yang dia beli uangnya menggunakan dana-dana dapur gitu. Dana waduh. anak sekolah, dana arisan yang sebenarnya bukan peruntukan buat investasi. Nah, Ya, ini yang sangat-sangat sering terjadi salah kaprah di situ. Ya, ya, justru Anda masuk ketika harga lagi low. Nah, sekarang bagaimana memulainya? Pelajari. Ya, teman-teman dari CJCIB akan memberikan Anda informasi, memberikan Anda edukasi. Nah, ikut aja kelasnya, gratis kok. Ya, ya, teman-teman jadi investor, dapat ilmu, enak lagi. Ya, ya. dan ini harapan kita dengan Anda mempelajari kapan tekniknya yang benar, Anda bisa menjadi investor cerdas di Indonesia. Demikian, Mas. Oke, thank you Mas Marco ya. Dan ya, sebenarnya tadi yang udah diutarakan Mas Marco ini menarik juga ya. Jadi balik lagi teman-teman, ya pastikan teman-teman harus memahami dan ya amit-amit ya kalau misalnya nanti saham turun terus pakai duitnya duit panas ya. Ya itu sih serem juga. Nanti dia butuh healing gitu ya. Healing harus healing. Itu sih jangan lah, jangan healing kan pakai biaya lagi gitu ya. Jadi ya pahami dulu tadi ada 3P ya. Pertama ada paham, lalu juga apa Mas kedua Punya, tadi punya. punya, lalu yang ketiga pantau ya. Jadi itu yang harus dicermati. Nah, untuk kita melihat bahwa sebenarnya teman-teman kita mengajarkan untuk investasi ya, karena kita tahu bahwa investasi ini berkorelasi terhadap kenaikan inflasi juga. Jadi kalau teman-teman tidak fokus kepada investasi, ya akhirnya duit yang teman-teman tabung ini juga kemakan dengan inflasi karena daya belinya juga akan turun ya, karena kalau kita pakai uang juga. Dan dengan investasi ini kita dengan belajar investasi ini bagi kaum milenial ini juga belajar untuk kedepannya bagaimana mereka untuk mendiversifikasi dalam arti investasi tetap bekerja tapi juga ada tabungan dalam arti investasi untuk masa depan. Nah mungkin ada satu pertanyaan ya Mas Marco ya, kita langsung aja. Ini ada pertanyaan dari Elmar Pradana Mayandra. Untuk Gen Z baiknya belajar jadi investor atau trader harian nih Mas Marco? Wah, Gen Z. Gen Z. Kembali. Gen Z itu macam-macam. Ada yang memang profilnya investor, ada juga yang profilnya untuk yang jangka panjang. Kembali saya ingetin lagi gitu. Saya tidak mengatakan bahwa mentang-mentang kita adalah generasi muda, lantas secara waktu lebih adrenalin, lebih terpacu, mungkin kita bisa jadi investor, tidak bisa jadi trader. Tidak selamanya seperti itu. Benar-benar harus menyesuaikan gitu. Saya tidak bisa ngambil sampling dari semua itu. Ya walaupun kalau anak muda, ya kalau dari data yang ada, investor kita sekarang kan memang mayoritas adalah anak muda. Dari 80% itu dimayoritaskan usia 18 sampai 25 tahun. Itu sampai mencapai 60%. Ya, 20%-nya itu kategori usia 25 sampai 40 tahun. Artinya ya memang termasuk yang investor yang sifatnya trader. Tapi kan tidak berarti semuanya mereka menjadi trader dan tidak semuanya mereka jadi investor. Ya. Kembali lah teman-teman yang lebih tahu diri Anda, waktunya bagaimana, profil risiko seperti apa. Ya dari situ Anda bisa menentukan Anda lebih cocok di mana. Ada nggak yang ngambil dua-duanya? Saya jadi investor yes, jadi trader juga yes. Ya bisa juga. Bisa juga. Itu salah satu bentuk diversifikasi juga. Anda boleh jadi dua-duanya kok. Tinggal Anda lihat aja condongnya yang mana. Anda lebih condong investor atau condongnya sebagai trader. Ya porsinya lebih gede yang condong itulah. Itu aja. Boleh kok, boleh banget. Ya menjadi investor bebas, yang punya uang kan juga Anda. Ya, tapi kita mengarahkan teman-teman bijak mengelola keuangan. Oke, sip.